Iya, pemirsa masih di toko kita, masih bersama dengan Ustadz Jasir. Ustadz, tadi saya katakan proses ini tentunya proses yang panjang, begitu ya. Bagaimana menggerakkan umat sendiri. Kesulitan-kesulitan apa, Ustadz? Oke, yang mungkin bisa di-sharing begitu ya, selama melakukan proses ini. Sebetulnya tidak banyak kesulitan. Yang menjadi kendala itu kita sendiri, apakah kita bersungguh-sungguh atau tidak. Kalau kita bersungguh-sungguh, itu jalannya ada. Karena Allah sudah menjanjikan walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa bersungguh-sungguh di jalanku, aku akan berikan jalan-jalannya. Ya. Jadi satu contoh sederhana ini. Jadi ketika ada jamaah saya yang dulu usaha batik gitu sudah mulai surut, maka saya coba, oke lah, kalau begitu saya buatkan motif batik masjid. Saya buatkan ada gambarnya masjid, Jogokarian, ada logonya Jogja. Kemudian ternyata ketika kita pakai, ini banyak sekali diminati. Sekarang kalau saya pesen itu harus nunggu 3 bulan. Ini handmade dan laris. Sehingga terpaksa karena satu kain, kalau saya pakai satu baju harus 2 kali. Maka saya paruh aja, separuh saya kasih yang lain, separuh saya pakai. Iya. Ya, sehingga pengrajin batik kita hidup lagi. Saya pakai topi batik Jogokarian. Karena apa? Kalau saya pakai peci hitam, itu yang untung orang Gresik, tetangga saya nggak kerja. Sekarang ini pembuat ini sama saya, dia sudah punya 15 penjahit, sudah bisa ekspor ini ke Malaysia. Ya, jadi ketika ada Parlemen Eropa datang ke masjid, saya nanya, loh ini selama apa kok topinya beda dengan yang lain? Saya bilang, kalau saya pakai peci hitam, yang untung orang Gresik. Kalau saya pakai peci putih, yang untung orang Tasik. Saya pakai ini, tetangga saya, jadi dia bisa bekerja dan berusaha. Artinya komitmen bahwa masjid harus menghidupi masyarakat, bukan menjadi beban masyarakat. Sekarang banyak satu contoh ketidaksolehan sosial ini ditunjukkan banyak para ustadz. Pulang dari umroh, pulang haji, pakai jubah Arab. Tapi dia nggak lihat, ini made in China. Kenapa dia nggak beli kain tetangganya saja? Ya, jadi apa yang dia pakai tidak menolong orang lain. Semestinya apa yang kita pakai bisa mengangkat ekonomi warga kita. Oke, kalau kita bicara mengenai kerja nyata, begitu ya, kemudian juga menjadi contoh. Ini tentu butuh usaha keras untuk memberikan keyakinan, begitu ya, bahwa komunikasi ini bisa terjalan dengan baik, begitu ya. Ngeklik gitu ya dengan umat dan masanya. Apa sih tips-tips yang biasanya dilakukan Ustadz Jasir sendiri, begitu ya, sehingga komunikasi ini kalau saya lihat kok trust-nya tuh tinggi sekali, begitu ya. Loh, kita kan punya alat komunikasi, namanya Al-Quran dan Sunnah. Jadi ketika sesuatu yang kita lakukan itu ada rujukannya di dalam Al-Quran dan ada landasannya di dalam contoh perbuatan Rasul, orang ingin mengikutinya dan mengikuti itu merasa berpahala. Jadi mereka mengikuti dengan antusias, bukan sekedar mengikuti, apalagi terpaksa karena tahu bahwa saya melaksanakan ini, saya mendapat pahala. Ya, jadi misalnya dia mau beli baju, dia merasa berpahala kalau dia membeli baju buatan tetangganya sendiri. Ini bagian dari ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kan gitu. Ya. Jadi kita oleh Allah sudah dibekali bahasa komunikasi yang komunikatif. Jadi kita tidak perlu mengumbar gagasan kita sendiri, tetapi kita tinggal menyampaikan bahwa Allah memerintah kita saling tolong-menolong. Ini ayatnya demikian. Nah, dalam hal ini begini bentuknya. Cuman begitu saja. Menarik. Ustadz, peran dari pemuka agama ini begitu besar untuk melakukan mobilisasi. Entah tadi ya, social development atau economy development sendiri bagi kemaslahatan umat di sekitarnya sendiri. Kalau Ustadz lihat gerakan umat sekarang begitu masif sendiri, begitu ya. Tapi ada masyarakat melihat, menakar sendiri. Ada yang tadi lebihnya ke arah gerakan yang seperti apa, begitu ya, atau seperti apa? Bagaimana Ustadz melihat ini? Ya, persoalannya bahwa kita itu menghela masyarakat atau kita memanfaatkan masyarakat. Nah itu yang menjadi persoalan. Orang akan melihat sebetulnya kemana sih ini digerakkan. Kalau dia tahu bahwa ini benar-benar bisa disaksikan, dilihat bahwa
ini dilakukan dalam rangka melaksanakan perintah Allah, dalam melaksanakan pemberdayaan umat, maka umat dengan senang hati mengikuti. Bukan kepentingan pemuka agama. Bukan kemudian ini menjadi bagian dari teknik memanfaatkan umat. Itu persoalannya kan gitu. Itu. Jadi umat itu melihat, mencermati. Jadi yang dikatakan sama, tetapi dampaknya berbeda. Ya, jadi orang itu melihat apa yang dilakukan, bukan melihat apa yang diomongkan. Ya, jadi oleh karena itu, bagaimana agama yang kita yakini itu bisa menjadi perbuatan kita. Seperti Rasulullah itu ketika sudah wafat, orang nanya pada Aisyah, bagaimana karakter Rasul? Khuluquhul Quran. Lah itulah Al-Quran, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Kan gitu. Jadi kita upayakan apa yang kita yakini sebagai agama itu adalah menjadi perbuatan kita. Maka orang lain akan tertarik ikut bersama-sama melakukannya. Ya, karena orang melihat begitu masjid tadi sebagai tempat ibadah, tapi kadang-kadang menjadi panggung politik juga begitu ya Ustaz juga mungkin melihat begitu ya. Apa saja bisa dimanfaatkan. Komunikasi yang seharusnya halus menjadi hate speech gitu ya. Gimana Ustaz? Ya, sekarang ini kan ada orang yang berbicara di mimbar dalam konteks ingin membangun umat, tapi juga ada konteks ingin populer. Ya. Dan itu kan ditangkap oleh nurani masyarakat. Ya. Oleh karena itu kata kuncinya adalah bahwa apakah benar apa yang kita lakukan itu yabtahuna fadla minallahi waridwannya, hanya dalam rangka mencari karunia dan keridhaan Allah, ya, atau karena yang lain. Allah tahu dan umat tahu. Ya, jadi tidak bisa kita memanfaatkan ini hanya dalam konteks mengejar popularitas dan lain. Itu sebentar saja, nanti akan ketahuan. Ya. Karena perjalanan membina masyarakat itu panjang, tidak bisa instan, orang akan kecewa, jadi begitu banyak ya. Lah inilah yang sekarang sering melahirkan banyak tokoh, tapi bukan leader tapi dia dealer. Ya. Jadi satu hal yang dikatakan responnya berbeda. Jadi dulu ketika negara kita diembargo tekstil, Soekarno perintahkan kalau kita diembargo tanam kapas, orang nanam kapas. Orang nanam urpe. Sekarang seorang menteri mengatakan kalau cabai mahal tanamlah, diolok-olok dia. Orang tidak ikut nanam karena apa? Kapasitas leadershipnya berbeda. Yang diomongkan itu sebetulnya sama yang dibicarakan dulu oleh Presiden Soekarno, kemudian diikuti rakyat. Sekarang dikatakan oleh seorang menteri, diledek dia oleh rakyat. Karena apa? Dia bukan leader. Menurut pandangan Ustadz sendiri, bagaimana sih perhatian pemerintah sendiri dengan keberadaan masjid begitu? Menurut saya pemerintah sendiri ini sedang repot dengan urusannya sendiri. Jadi ya nggak sempat lah memberikan perhatian itu. Ya. Jadi bahkan sekarang Kementerian Agama saja banyak tersangkut kepentingan-kepentingan politik praktis. Sehingga pelayanan kepada masyarakat juga tidak maksimal sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu masyarakat kita itu kita dorong untuk menjadi masyarakat yang mandiri menyelesaikan persoalan-persoalan sendiri. Bahkan kadang-kadang regulasi itu bukan membuat lebih mudah, regulasi itu kadang-kadang malah mempersulit gerak masyarakat di dalam menyelesaikan persoalannya. Ya. Jadi oleh karena itu biarlah pemerintah itu melakukan upaya-upaya penataan birokrasi supaya menjadi birokrat yang bersih dan mengabdi pada rakyat. Itu kalau sudah selesai internal itu, nah nanti barulah kita bisa berharap. Tapi kalau tidak, masyarakat itu kita jadikan masyarakat yang mandiri untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mereka sendiri. Maka diperlukan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, termasuk mungkin di dalamnya masjid kalau dianggap sebagai sebuah institusi LSM, bagaimana memberdayakan masyarakat. Jadi tidak perlu menunggu, menuntut, meminta perhatian
dari pemerintah, yang pemerintah sendiri sekarang untuk menyelesaikan problem internalnya aja masih berat itu. Oke, iya. Ustadz, kita harus break lagi. Ustadz, pemirsa akan kembali, jangan kemana-mana, toko kita akan kembali selepas pariwara.